Nusantara ini semoga semuanya sehat ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, kita beri salam dulu lah untuk para sahabat semuanya. Salam hormat dari Padepokan Lokajaya untuk Kang Anwar, untuk Pondok Pesantren Al-Wafa. Tentunya dalam pembahasan hal ini tentang akhir zaman yang di mana semakin dekat dengan peristiwa-peristiwa besar yang sudah dikatakan oleh Rasulullah di hadis maupun di Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sangat mengerikan dan sangat mematikan bagi umat manusia dan umat yang bernyawa di muka bumi ini. Itu pasti terjadi dan itu ketentuan yang tidak bisa untuk dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Janji-janji Allah selalu pasti akan datang. Sebagaimana hari kiamat yang diceritakan baik di Al-Qur'an, di hadis, walaupun tidak diceritakan betul ya, diceritakan betul atau diceritakan kapan ini waktunya ya, yang pas terjadinya ya, itu. Ya, saya sambut dari Yogi Ike dari Pamungkas Hendro. Nih masih ronda ya. Untuk Pamungkas Hendro nih, gimana nih warganya? Banyak yang katanya ada banyak maling sekarang nih ya, maling kambing. Untuk segera diamankan kan dan ya, Pamungkas Hendro, Kang. Nah, assalamualaikum ya untuk Ike, waalaikumsalam Johan Wik, salam rahayu Kang Loka, waalaikumsalam. Ya, tentunya kalau kita berbicara mengenai kapan akhir zaman ini terjadi, ya peristiwa-peristiwa besar yang sudah diceritakan, yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dalam ilmuwan NASA memprediksi di tahun 2024 ini gelombang matahari itu akan sangat mengerikan. Ya, ada gelombang matahari yang dalam penelitian NASA ini akan membuat kerusakan yang begitu dahsyatnya di tahun 2024 ini. Ini menurut penelitian NASA ya. Tadi saya melihat di videonya karena dengan dentuman-dentuman yang dikeluarkan oleh matahari atau gelombang-gelombang yang matahari ini sekarang sedang mengeluarkan gelombang-gelombang yang mematikan, tentunya bisa membakar separuh bumi ini. Bila itu hanya setetes jatuh ke bumi itu dalam prediksi NASA itu sangat mengkhawatirkan dan sangat mengerikan. Ya, untuk pada malam hari ini dari Nur Cahaya ya, dari Totok Ariwando SP sudah ditemui kah Kang? Bang, dari katanya di berita makan Sunan Kalijogo kebanjiran Kang. Ya, untuk di Demak ya, untuk warga Demak turut berduka cita ya karena banjirnya itu sangat luar biasa, sangat besar ya, seperti banjir bandang. Karena itu kedalaman 4 meter lebih ya, karena rumah-rumah ini 4 meter lebih. Ya, saya mau mengundang narasumber dulu nih ya. Sebentar. Ya, disitulah ya memang dalam hal ini untuk berbicara tentang akhir zaman, tentang kondisi persiapan apa itu untuk di era sekarang yang memang banyak yang mengatakan bahwasannya
itu adalah dianggap hanya cerita, hanya dongeng. Nah, dalam kesadaran umat manusia yang tentu dalam spiritual-spiritual yang diperjalankan ini, tentunya juga harus, membuka diri lah ya. Kita udah saatnya ini membuka diri, membuka jati diri kalian, ya. Jangan kalian itu sembunyi terus, hanya berkuar-kuar di belakang terus, tetapi tidak memberikan apapun terhadap publik, memberikan apapun terhadap masyarakat. Setidaknya kita lingkungan lah, kita bentuk, komunitas yang tentunya di situ komunitas ini tidak, berbenturan dengan agama maupun negara. Sehingga kita akan memberikan kemanfaatan, mengkaji ya, mengkaji seperti apa, peristiwa-peristiwa yang besar nanti akan datang ini, bagaimana kita, cara menghadapinya. Jadi kelana nih Kang Kumis hadir ya, apa, Palapa ini dari Palapa. Kula nyuwun nderek nyimak sama Markus. Monggo monggo monggo. Ya untuk para sahabat semuanya silakan untuk dibagikan ya, diskusi ini sangat penting sebenarnya. Ya, betul untuk akhir zaman hanya wali malamatiyah yang tahu banyak, kata Arashi. Nah, disinilah tujuan daripada Padepokan Lokajaya ingin menggugah, ingin membangunkan para spiritual yang lama tertidur nih, ya, para wali yang lama tertidur nih. Karena apa? Situasi, kondisi yang begitu genting di saat ini. Banyak kok, ayo mari kita bergabung bersama, ya, bergabung bersama. Udahlah, kita jangan jangan memikirkan siapa saya gitu seumpamanya nih. Saya harus ini, kita tidak perlu itu udah. Yang penting bagaimana kita bergabung, bagaimana kita menyelaraskan dan perjalanan kalian mau sampai mana ini kalau tetap hanya diam terus. Ini yang perlu kita bangunkan. Sedangkan di luaran sana sudah bergerak. Ya musuh-musuh kita ini sudah bergerak. Orang-orang yang di situ meyakini bahwasanya nanti Dajjal akan turun, akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya bahwasanya Dajjal ini adalah sebagai penyelamat mereka. Itu udah bergerak. Tanda-tanda alam, ya, tanda-tanda alam ini sudah membuktikan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam Al-Quran ini. Saya rasa juga kitab-kitab besar, kitab-kitab yang dipercayai di dalam 5 agama di Indonesia ini juga mengatakan hal yang sama. Karena semua kitab Taurat, Injil itu turunnya dari Nabi. Ya, jadi kapan kalian ini akan bangun? Kapan kalian ini akan memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan bagi kita? Kapan ini ya? Masa kalah sama yang tua-tua ya? Jangan maulah, apalagi kalau sampean ini orang-orang yang diperjalankan, benar-benar diperjalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang utusan, baik itu nanti akan menjadi tentara-tentara Sang Kinasih Satrio Piningit maupun Imam Al-Mahdi. Tetapi kalau kita tetap tidur, tetap lemes, tetap bersembunyi, nah terus mau kapan? Keburu habis umur kita nih kalau selalu kayak gitu. Mari kita bergerak dalam bagaimana kita memecahkan, memberikan solusi, memberikan kemanfaatan. Setidaknya itu pemikiran kita nih. Kalau sampai digerakkan, diperjalankan di bidang seumpama nih di bidang penyatuan, ya ayo kita satukan di bidang teknologinya, seumpamanya pintar dalam teknologinya, ayo kita gabungkan.
Jangan malah berjalan sendiri-sendiri. Sampai kapanpun ya tetap kayak gini terus. Ya, kelelahan yang akan selalu menghampiri dan kebosanan yang akan selalu menghampiri kita semua. Dan kita tidak sadar lama-lama bencana-bencana besar datang bisa kapanpun. Karena perjalanan akhir zaman itu beda, bro. Ya, beda dengan awal akhir tahun atau awal tahun, maksudnya awal terciptanya tahun. Tuh ya. Setidaknya kita ini ya entah siapalah yang nanti akan menjadi sang kinasih Satropin ini. Tetapi bila mana sampean yang terpilih tetapi sampean diem terus di rumah, bagaimana sampean bekerja menyapa umat? Tuh, coba kita analisis secara logika dulu nih. Sampean yang diperjalankan, yang terpilih, yang mungkin mendapatkan petunjuk-petunjuk ini itu, bagaimana kita menghadapi solusinya? Kalau kita tetap tidur terus, kita harus berpikir dong dalam penyatuan rasa, penyatuan, menyatukan, ya. Nah, bagaimana ini caranya? Sedangkan kita itu selalu diselimuti dengan keegoan kita yang mendambakan dirinya sebagai inilah itulah keturunan itulah. Tetapi apa gunanya kalau tidak bisa bergerak dan tidak bisa menyatukan satu sama yang lain? Sedangkan kita sudah diinjak-injak ini, ibaratkan dari budaya-budaya luar yang masuk, yang menggerogoti jati diri bangsa Nusantara ini. Itu kalau kita cermati ya, kita melihat dari kacamata budaya dulu nih. Budaya Indonesia ini dulu nih ya, dulu kita seperti ini, seperti itu. Ya, kita bawa keris, dianggap musyrik, masuk neraka, sehingga banyaklah keris-keris peninggalan leluhur kita sebagai warisan pejuang-pejuang leluhur kita. Itu digorokin, dibuang-buangin, dimusnahkan. Sedangkan di Malaysia, Melayu sekarang sedang mengumpulkan sejarah-sejarah leluhurnya dan diakui bahwasanya keris itu adalah dari tanah Melayu. Nah, baru kerasa kalau ini. Dulu kita nih mungkin kuda lumping ya, dari sejarah ini dulu ya. Budaya kuda lumping kita yang menjadi penari tradisional seumpamanya. Selalu diolok-olok. Itu syirik, itu bid'ah, itu sesat. Itu tidak ada ininya. Nah, sehingga pelan-pelan ditinggalkan oleh generasi-generasi muda. Tetapi di negara Malaysia, di situ dikembangkan dan diakui sebagai budaya mereka. Karena apa? Kita ini tuh tidak mempunyai pegangan. Segitu lemahnya iman kita itu, paling apa? Kita bawa keris sudah musyrik, itu lemah banget iman kita kalau dikatain kayak gitu. Ya, kita lemah kalau selalu dibentur-benturkan seperti itu. Ibaratkan kita sudah tidak punya apa-apa, baru tuh musuh-musuh menyerang, kita kelabakan, bingung, tidak punya apa-apa. Sedangkan kita sudah diadu domba, dipecah belah. Kalau bukan sekarang penyatuan, itu mau kapan lagi? Ya, setidaknya kita menciptakan sejarah untuk generasi-generasi kemungkinan besar ya. Kalau kita tidak bisa menikmati anak cucu kita nanti. Ya, jadi kita boleh mengadopsi tentang
dan kita mengikuti tentang dunia digital seperti ini, kita juga mengikuti. Tetapi bukan kita harus meninggalkan warisan-warisan budaya kita. Ya, ini mohon maaf yang lagi live jangan ditelepon dulu ya. Yang tadi yang telepon kalau mau jadi narasumber WA aja. WA jangan nelpon ya. Kalau mau jadi narasumber WA saja. Siap jadi narasumber gitu. Nanti saya kirim linknya. Jangan telepon ya. Itu. Jadi bagaimana kita itu yang selalu dipandang sebelah mata. Dikira orang-orang spiritual itu orang-orang yang bodoh. Ya. Orang-orang yang hayalin, halu. Saya mau bertanya nih, semua utusan Allah Subhanahu wa taala itu informasinya dari gaib.